yang duril insanu illa ta'amih, maka hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dimakan. Ternyata kesehatan itu faktor makanan itu dominan. Orang sakit asam aurat, darah tinggi, sakit perut itu dari makan. Nah, maka nanti monggo kalau makan hati-hati ya. Karena sakit itu ternyata ahli kesehatan sumbernya dari 3. Yang pertama karena pikiran, yang kedua karena keturunan, yang ketiga karena makanan. Orang mungkin makannya cukup, dari silsilahnya tidak pernah sakit, tapi beban pikiran ternyata bisa menyebabkan sakit. Kalau mungkin tidak punya beban pikiran, barangkali dari faktor keturunan. Ya kalau diabetes itu kan jelas itu faktor keturunan bisa itu ya. Nah, maka kalau mungkin simbah-simbahnya diabetes, hati-hati artinya diatur sendiri gitu ya. Yang berikutnya faktor makanan ini kan tadi, selain keturunan barangkali juga makanan juga penting. Maka kan ketika tadi kita terus saya ketika sampai ayat 24 itu bab makanan ini. Ibu-ibu, di kesempatan singkat ini tadi saya bacakan salah satu sabda Rasulullah. Marilah ini sebagai spirit kita. Ini hadis qudsi yang berbunyi innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajah lil 'abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mulia, la yarfa'u darajah lil 'abdi shalih fil jannah. Ini ada lam takkidnya ya, lam penguat. Sungguh akan mengangkat, meninggikan derajat hamba yang soleh di surga. Nah ini biasa sering saya sampaikan kalau di parenting itu orang tua kan biasa mendambakan anak-anak yang iso mikul dhuwur mendem jero. Ada yang dari keluarga lah. Dari mana Bu? Mikul dhuwur itu apa? Mikul dhuwur itu mikulnya mikul itu ya mengangkat lah. Dhuwur itu tinggi. Nek mendem jero? Mendem itu mabuk, jero itu berat. Mendem itu berarti Pak. Mendem itu mengubur, menutupi jero Yang dalam. yang dalam. Nah, orang tua kan di Jawa ya mendambakan bagaimana anak-anaknya iso mikul dhuwur mendem jero, bisa mengangkat setinggi-tingginya, menutupi sedalam-dalamnya orang tuanya. Tapi ternyata yang ditutup, yang diangkat bukan fisiknya. Maka mikul dhuwur ini sebenarnya dari hadis ini, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajah lil 'abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mulia akan mengangkat, meninggikan derajat hamba soleh di surga. Dalam keterangan hadis itu ada hamba soleh di surga itu tiap hari itu surganya dipindah dari tempat biasa, dipindah tempat yang bagus sampai VIP. Karena seperti itu, maka hamba tadi itu heran, ya Rabbi anna li hadhihi, ya Allah bagaimana bisa saya seperti ini? Tiap hari surgaku engkau pindah di tempat yang bagus terus. Padahal saya ketika hidup di dunia, ibadah saya itu. Kita sama memahami anak bisa mendoakan, anak bisa berbakti, itu hanya anak yang soleh. Anak soleh itu berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Ketika bundanya sehat bisa berbakti, ketika bundanya sakit sudah sepuh bisa berbakti. Bahkan anak soleh itu ketika bundanya, ayahnya meninggal masih bisa berbakti. Dengan apa? Mendoakan, memohonkan ampun. Nah ketika memohonkan ampun itu ternyata bisa mengangkat, meninggikan
derajat orang tuanya. Itulah yang dimaksud mikul dhuwur seperti itu ya. Nah, kalau anak soleh seperti itu, tentu kebalikannya. Kalau anak tidak soleh, jangankan turut berbakti ketika orang tuanya sudah meninggal. Kalau anak tidak soleh itu, orang tuanya masih hidup saja malah didoakan agar segera meninggal. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Kasus anak membunuh ibunya ada enggak? Kasus anaknya apa ya? Menghakimkan. Kemarin kan kasus banyak Pak. Anaknya diadukan ke kehakiman gara-gara mungkin warisan dia ngeri itu ya. Bahkan yang terakhir ini juga ada menuntut orang tuanya, ibunya sudah lemah, disuruh ke pengadilan bolak-balik menuntut karena beda pembagian warisan, hanya satu jangka itu aja, ternyata seperti itu. Tentu kita berharap jangan sampai anak-anak kita anak-anak yang seperti itu. Nah, ini satu poin. Nah, mudah-mudahan keberadaan kita bergabung di SMP Muhammadiyah 2 itu menjadi tambahan dasaran landasan untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita nantinya bisa menjadi anak-anak yang soleh. Nanti buka surat ke-66 ayatnya 6, mudah dihafal toh? Surat 66 ayatnya 6. Surat apa? Surat Al-Qur'an. Nafsi wal ahli minan nar. Cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu caranya ada 4. Yang pertama bitaklim, dengan pengajaran. Yang kedua bitarbiyah, dengan pendidikan. Nah, saat ini bedanya ngajari kalian didik. Sekarang ini orang tua itu banyak ngajarin atau banyak didik? Ngajari. Bedanya ngajari kalian didik apa? Beda betul? Beda, tulisannya aja beda. Mengajari, mendidik. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas kewajiban orang tua itu menjaga diri keluarga dari api neraka itu. Pertama taklim, pengajaran. Yang kedua tarbiyah. Yang ketiga watan syiatihim alal akhlaqil fadilah, menumbuhkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, akhlak yang utama. Yang keempat wa irsaduhum ila ma fi naf'uhum wa falahuhum, menunjukkan kepada mereka mana yang baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, dan mana-mana yang mendatangkan kebahagiaan mereka. Nek kamu gini nanti akan rugi loh, nek kamu gini nanti kamu akan beruntung. Itu menjadi kewajiban pokok orang tua. Jadi kewajiban orang tua itu ternyata ngajari, didik, menanamkan akhlak yang karimah, menunjukkan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana bermanfaat, mana tidak bermanfaat, mana yang membahagiakan, mana yang nanti merugikan. Tetapi tentu sebagai orang tua kita semua punya keterbatasan, dan ini selama 1,5 tahun kan para orang tua sudah dicicipkan loh, dicicipkan.